Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Fauzan dari kelas 2C Teknik Komputer dengan NIM 20040107. Ini saya akan membahas dua bab, yaitu lingkungan basis data dan relational database model. Tujuan membahas bab 3 ini adalah antara lain: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menjabarkan elemen dalam lingkungan basis data. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang organisasi basis data. Ketiga, mahasiswa dapat menguraikan skema dan subskema. Keempat, mahasiswa dapat menyebutkan arsitektur dalam basis data. Kelima, mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep DBMS. Keenam, mahasiswa dapat menjelaskan dan membuat kamus data. Ketujuh, mahasiswa dapat membedakan jenis-jenis model data dan dapat membuat model data untuk suatu contoh kasus. Nomor 1. Kekangan dalam basis data terdiri dari 7, yaitu redundansi data, inkonsistensi data, isolasi data untuk standarisasi, banyak pemakai atau multi-user, masalah keamanan, masalah integritas, dan masalah kebebasan atau independen. Yang kedua, organisasi file basis data. Tujuannya adalah menyediakan sarana pencari record bagi pengelola, seleksi, atau penyaringan, dan memudahkan pembuat atau pemelihara file. Jenis media penyimpanan file adalah SISD atau Sequential Index Random. Yang ketiga adalah skema dan subskema. Skema memberikan deskripsi hubungan antara logik secara lengkap dari basis data. Subskema adalah deskripsi terpisah dari rincian data record, set, dan area yang digunakan oleh program aplikasi. 4. Arsitektur sistem basis data. Pertimbangan dalam pemilihan arsitektur sistem basis data antara lain keunggulan teknologi, biaya pengembangan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jenis arsitektur sistem basis data adalah sistem tunggal atau standalone, sistem terpusat atau centralized system, dan sistem client server. Kelima, konsep database management system atau DBMS. Perangkat lunak yang memberikan fasilitas untuk melakukan fungsi pengaturan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, dan koordinasi terhadap semua proses yang terjadi pada sistem basis data. Komponen utama DBMS antara lain Query Language, Report Generator, DML atau Data Manipulation Language, DDL atau Data Definition Language, Recovery, model data berbasis record, dan model data berbasis fisik. Tujuan pembelajaran bab 4 ini antara lain mahasiswa mampu menjelaskan dan menjabarkan model data relasional beserta aturan dan bahasa yang digunakan. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang komponen relasi dan kunci relasi. Ketiga, mahasiswa mampu membuat relasi antar tabel. 1. Terminologi menjelaskan tentang hubungan logik antar data dalam basis data. Istilah model basis data relasional antara lain record, cardinality, attribute, domain, derajat atau degree, candidate key, primary key, alternative key, unary relation, binary relation, ternary relation. Kedua, karakteristik model basis data relasional antara lain semua entry harus mempunyai nilai tunggal atau single value atau nilai yang tidak dapat dibagi lagi atau atomic value. Kedua,
semua entry harus mempunyai jenis yang sama pada kolom tertentu. Ketiga, masing-masing kolom mempunyai nama yang unik. Dan keempat, tidak ada dua baris yang identik pada relasi atau tabel. Ketiga, komponen relasi terdiri dari dua, yaitu intension dan extension. Keempat, kunci relasi ada dua, yaitu satu, integritas entity. Kedua, integritas referensial. Kelima, relasi antar entity terdiri dari dua, yaitu satu, relasi entity dalam satu tabel, dan kedua, relasi entity dalam banyak tabel. Keenam, keuntungan basis data yang baik, antara lain tabel dan relasi lebih kompak, struktur tabel lebih efisien dan sistematik, ruang penyimpanan data lebih efisien, redundansi data optimal, dan terakhir, tidak ada ambiguitas data di tabel. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.